dikali 2 sama dengan 2 dikali X. Tapi kalau untuk di dalam Z sendiri, karena kita tahu Z itu adalah suatu ring, mungkin lebih ke ring yang bersifat komutatif terhadap operasi perkalian, ya, karena setiap elemen, 2 elemen di dalam Z itu dia operasi perkaliannya bersifat komutatif gitu. Jadi saya rasa kalau C2 ini ya simpulan semua elemen Z yang kalau dikalikan dengan 2 itu sama dengan 2 ya. Jadi dia bersifat komutatif. Artinya di sini kalau di dalam dengan Z berarti C2-nya di sini adalah apa? Himpunan tidak lain, ini himpunan semua Z ya, kalau menurut saya begitu. Karena semua elemen-elemen Z kalau dikalikan dengan 2 dia pasti bersifat komutatif gitu ya. Oke. Nah, sekarang berkaitan dengan subring. Coba ada yang bisa memberi contoh subring yang lainnya? Kira-kira. Adakah subring yang lain dari suatu ring? Kita ambil ringnya dulu. Misalnya saya ambil ring apa? Kemarin sudah kita lihat ring apa saja? AM 2R ya. Himpunan matriks-matriks 2 kali 2 atas bilangan real. Kemarin sudah dibuktikan dia ring ya? Ring nggak? Terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Ini adalah ring ya. Ini adalah ring. Nah, sekarang kira-kira subringnya apa? Subring dari himpunan matriks-matriks berukuran 2 kali 2. Sekarang dibatasin saja. Coba himpunan matriks apa? Di dalam himpunan matriks yang ukuran 2 kali 2 itu adalah himpunan matriks apa? Apakah mungkin yang entry-nya sama atau segitiga atas, itu kan ada segitiga bawah, ada himpunan matriks inverse gitu ya. Matriks identitas, sorry ya. Kalau himpunan matriks identitas cuma satu ya. Ayo, himpunan apa? Himpunan bagiannya sekarang saya tanya. Jadi tentukan A. Himpunan bagian dari M2R. A-nya dulu kita tentukan. Baru kita tentukan apakah A subring atau bukan. Coba, siapa yang menjawab? Nisa barangkali? Apa A-nya kira-kira? Nisa? Halo? Ya, Ibu. Nah, kira-kira A-nya apa, Nisa? Sebarang aja, Nisa. Kasih contoh himpunan bagian dari himpunan matriks-matriks berukuran 2 kali 2. Atas bilangan real. 2, 4, 6, 3. Apa? Bukan itu maksud saya. Satu himpunan ya. Ini kan A ini himpunan bagian dari M2R. Misalnya A himpunan apa misalnya? A adalah himpunan apa? Matriks yang bagaimana gitu. Himpunan bagian dari himpunan matriks berukuran 2 kali 2. Ada yang bisa jawab? Himpunan matriks apa? Contohnya. Jadi nggak hanya satu matriks ya, nggak hanya satu matriks, tapi dia itu berbentuk himpunan. Tapi matriks-matriks yang bagaimana gitu. Halo? Ada yang bisa jawab? Tak kasih bonus tuh ya. Siapa di sini? Lili Sanjaya, barangkali bisa jawab. Lili Sanjaya. Halo, Lili, apakah monitor? Iya, Bu. Ya, Lili bisa dikasih contoh himpunan bagian dari himpunan matriks berukuran 2 kali 2, contohnya apa, Lili?
Satu himpunan saja. Ayo please. Ini kalau Anda nggak paham ya. Kan di aljabar linear Anda sudah belajar. Himpunan matriks. Ada banyak sekali himpunan matriks di situ ya. Sebut aja, nggak usah takut salah. Karena kita Matriks belajar. 2x2 ya, Bu? Ya, himpunan matriks yang bagaimana? Ayo Lili. Contohnya 2, 3, min 2 sama 0, Bu. Bukan contoh Lili, himpunan bagian yang Ibu tanya. Himpunan bagian dari himpunan matriks berukuran 2x2 atas bilangan real. Himpunan bagiannya apa contohnya? Ya kan sama seperti kalau saya katakan di sini, misalnya saya punya apa namanya, Z5 dalam modulo 5. Itu himpunannya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, kemudian saya ambil A-nya subset Z5. Dengan A-nya apa? Tentu saja dia kan bukan cuma satu elemen. Misalnya 0, 2, 4. Misalnya gitu ya. Ini kan himpunan bagian dari sini. Nah, di sini yang saya maksud seperti itu. A-nya di sini bagaimana? Misalnya A-nya himpunan apa dia? Matriks-matriks yang bagaimana? Ini susah ya. Halo. Oke, misalkan A-nya adalah himpunan matriks-matriks berbentuk misalnya apa ya? A 0, 0, B. Gitu ya? Di mana A dan B anggota R. Itu kan himpunan bagian. Jadi ini adalah himpunan matriks-matriks yang entry di sini dan di sininya itu tidak nol gitu ya. Itu bukan tidak nol, anggota himpunan bilangan real. Berarti kalau anggota himpunan bilangan real, berarti kalau A dan B-nya saya ganti nol juga masih anggota bilangan real ya. Matriks identitas juga anggota A di sini. Gitu ya. Jadi anggota-anggota ini ada banyak, ada tak terhingga banyaknya. Contohnya misalnya himpunan 1, 0, 0, 3. Gitu kan. Lagi himpunan, kalau saya buat 0, 0, 0, 0. Boleh kan? Ya, karena 0 dan 0 ini ada yang syaratnya kan dia A dan B-nya anggota real. Kita tahu 0 itu anggota real. Gitu ya. Ada lagi, contoh lagi. Misalnya himpunan 1, 0, 0, 1. Itu semuanya di sini anggota A gitu kan. Oke, itu salah satu contoh ya. Oke, sekarang apakah A itu adalah subring dari M2R yang saya tanya? Apakah A subring? Jadi notasi subring itu seperti A. M2R. Dalam tanda tanya. Subring nggak? Menurut Anda. Jadi Anda buktikan apakah A dikali B itu anggota A, kemudian A min B juga anggota A di sini untuk setiap A dan B anggota A. Coba Anda buktikan. Kira-kira menurut Anda apakah dia merupakan subring dari M2R?
zalzalulillah. An-Nur. Gimana zalzalulillah? Menurut Anda, apakah A ini adalah subring dari M2R? Jadi sekali lagi notasi ini notasi subgroup ya, atau grup bagian. Bukan. Ini notasi subhimpunan ya, atau himpunan bagian. Di sini kalau saya minta tentukan A, himpunan bagian dari M2R. Ada tak berhingga banyak himpunan bagian dari M2R? Ya. Nah, nanti saya minta Anda untuk PR ya. Saya minta Anda tentukan 10 himpunan bagian dari M2R. Terserah. Contohnya ini contoh himpunan bagian dari M2R. Saya minta Anda buat contoh 10 contoh himpunan bagian dari himpunan matriks-matriks atas bilangan real yang berukuran 2 kali 2 ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini dulu. Apakah dia subring? Angelina Maria. Gimana Angelina Maria? Halo? Coba dibuka. Ya, Ibu. Iya, gimana Angelia Maria? Coba bisa ditunjukkan. Apakah A dikali B masih merupakan anggota A? Wah, ini memang nggak asik ya kalau online nih ya. Sepertinya enaknya offline ya. Kalau offline itu bisa langsung saya tunjuk-tunjuk ya. Siapa gitu ya. Jadi saya tidak tahu nih kalau kuliah online itu apakah semuanya monitor atau jangan-jangan sebagian besar pada tidur nih ya. Bubuk siang ya. Ayo siapa yang mau jawab? Dia subring atau bukan? Dea Adelina. Gimana Dea Adelina? Dea Adelina monitor? Oke, ini kalau yang saya panggil nggak nyaut, berarti saya anggap nggak hadir ya? Hadir, Bu. Hadir. Nah, gimana Dea? Menurut Dea? Apakah dia subring atau bukan? Kan cuma 2 ini saja Dea yang dibuktikan. Ini, 2 ini saja yang dibuktikan. Kira-kira menurut dia subring atau bukan? Waduh. Ahmad Fajrin Syalistio, ada? Hadir, Bu. Iya. Gimana Fajrin? Menurut Fajrin gimana nih? Nggak ada yang nyaut ya? Aduh, kayak ngobrol sendiri saya nih ya. Oke, sekarang gini deh. Jadi kalau saya ambil sebarang A dan B, tapi nggak enak ya kalau A dan B ya. Jadi anggota A-nya kan bentuknya, sebentar. Oke deh, sekarang saya ambil A1 aja deh. A1 dan A2, anggota A. A tadi ingat, A tadi adalah himpunan matriks-matriks berbentuk A0, 0B. Ya, di mana A dan B-nya anggota himpunan bilangan real. Jadi bentuknya begini. Berarti apa? Berarti A1, kalau A1, A2 anggota A ini, ya tolong diperhatikan ya, berarti A1 itu dapat kita nyatakan dalam bentuk begini. Saya boleh kasih indeks sini. A10, 0, B1. Gitu ya. Kemudian A2-nya, saya buat aja begini.
A2, 0, 0, B2. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ayo Siti Nurhaliza. Gimana Siti Nurhaliza? Bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Ya, jadi yang penting dia mempunyai bentuk seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah dia hasil kalinya masih berada di dalam A atau tidak. Berarti kita kalikan A1, A2 di sini. Ini sama dengan, ya sudah kita lakukan perkalian matriks biasa saja gitu ya. 0, B1 dikali dengan A2, 0, 0, B2. Berapa hasil kalinya? Entry pertama di sini berapa? Ayo, Vina Anggraini. Entry di sini? Baris 1 kolom 1 apa entry-nya? Halo? Ini Anda mengalihkan matriks biasa loh ya. Vina? Hadir? Vina Anggraini? Hadir, Bu. Ya. Coba sebut ini entry pertamanya berapa ini? Halo? Entry Ya, baris Bu. 1. Ya? A1, A2. Iya. Terus entry di sini? 0, Bu. 0. Yang di sini? 0. 0. Di sini? B1, B2, Bu. B1, B2. Nah, iya betul ya. Oke. Artinya apa di sini? Kalau kita punya A, ini kan A1, A2, B1, B2 ini kan semuanya anggota himpunan bilangan real. Berarti A1, A2-nya di sini. A1 dikali A2 berarti juga anggota himpunan bilangan real gitu ya. Kemudian B1, B2 juga merupakan anggota bilangan real ya. Jadi otomatis di sini diperoleh apa? Diperoleh bahwa A1 dikali A2 ini merupakan anggota dari A. Gitu. Ya. Kemudian kalau kita selisihkan A1 dikurang A2 itu sama dengan, Pak, kita tulis aja matriksnya. A1 0 0 B1 dikurang A2 0 0 B2. Oke, sekarang kita lakukan pengurangan matriks. Di sini berapa entry-nya? Alia Dwi Syabila. Ada? Alia monitor? Ada, Bu. Iya. Entry pertamanya apa, Alia? Halo? Entry pertama dari pengurangan matriks ini apa, Alia? A1 min A2, Bu. A1 min A2. Entry keduanya di sini? 0. 0. Yang di sini? 0. 0. Di sini? B1 min B2. Iya. Oke. Nah, ini benar ya. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini A1, A2 adalah anggota himpunan bilangan real, sehingga A1 min A2 ini anggota himpunan bilangan real. Demikian juga B1 min B2 anggota himpunan bilangan real. Jadi kesimpulannya di sini bahwa A1 dikurang A2 ini adalah anggota dari A tadi ya, A yang ini. Oke. Jadi diperoleh bahwa terhadap operasi perkalian dia bersifat tertutup, kemudian terhadap operasi pengurangan juga dia bersifat tertutup. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa di sini apa tadi A itu adalah supring.
dari M2R. Ya? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nah tadi sebagai tugas ya, tugas yang pertama, saya minta buatlah 10 himpunan bagian dari himpunan matriks-matriks berordo 2 atas bilangan real. Saya minta 10 himpunan bagian. Terserah ya, Anda mau menotasikan A, B, C, D, E sampai J atau seperti apa. Yang jelas saya minta 10 buah himpunan bagian. Yang kedua, dari 10 himpunan bagian itu, mungkin cukup Anda buktikan atau apa. Jadi saya minta Anda buatlah cukup 3 buah supring dari ring M2 atas R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Buktikan ya, dia supring. Yang ketiga, buatlah, atau mungkin lebih tepatnya, atau nggak apa-apa. Boleh, ya, ini boleh Anda ambil dari 10 himpunan bagian tadi ya. Yang 3 ini boleh Anda ambil dari 10 himpunan bagian tadi. Ini juga boleh. Atau kalau ternyata ke-10-nya adalah supring, berarti Anda pilih yang Anda cari himpunan bagian yang bukan supring. Jadi buatlah 3 buah himpunan bagian dari M2R yang bukan merupakan supring dari ini M2R terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi cukup mudah ya. Saya minta 10 buah himpunan bagian, dan karena himpunan bagian ini tak berhingga banyaknya, jadi silahkan, saya tidak mau sekelas itu ke-10 himpunan bagiannya sama. Jadi enaknya gimana? Dibuat kelompok saja ya. Dibuat kelompok berapa orang? Satu kelas berapa orang? Nanti bisa dibagi jadi berapa kelompok? 5 kelompok gitu ya. Jadi Anda susun menjadi 5 kelompok. Ada berapa orang nih sekelasnya? Izin Bu, ada 52 Bu. Ada 52. Berarti kalau 5 kelompok kedikitan ya. 10 kelompok aja deh ya. Jadi ada yang isinya 5, ada yang isinya 6 gitu ya. Dari 10 kelompok itu 8 kelompok itu terdiri dari 5 mahasiswa, yang 2 kelompok 6 gitu ya. Oke. Jadi silahkan Anda susun sendiri, Anda bagi jadi 10 kelompok ya. Jadi saya minta ini, saya harapkan dari 10 kelompok itu 10 himpunan bagiannya itu bisa berbeda-beda gitu ya. Terserah Anda mengkreasikannya seperti apa.
Ya mungkin ada yang sama, tapi saya harapkan nggak semuanya sama. Ada beberapa mungkin yang sama, tapi saya harapkan ya ada yang berbeda gitu ya. Kemudian supringnya juga di sini tentunya ada banyak sekali ya. Supring itu ada banyak sekali. Jadi silahkan saja nanti dipilih 3 yang supring, mana yang 3 yang tidak, yang bukan supring gitu ya. Kira-kira seperti apa aja. Ini mungkin Anda bisa lihat di buku Howard Anton ya, di aljabar linear elementer. Mungkin bisa Anda lihat bagaimana sih himpunan bagian dari himpunan M2R itu ya. Bisa Anda lihat di sini himpunan matriks-matriks berukuran 2x2. Paham maksud saya? Bisa dipahami? Oke. Sebentar. Ya, ada yang mau ditanyakan dari sini? Pada diem banget ya, pada pendiam ya. Paham ya tugasnya ya? Oke. Kita lanjut ya. Oke, sekarang saya mau ambil dari, ya karena di aljabar 2 ini saya sering ngajar yang kedua, jadi oke, saya ambil bahan ajar yang ini aja deh. Saya ambil dari buku, kok nggak bisa jalan dia? Bisa ya? Kelihatan nggak apa namanya textbooknya di sana? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Nah ini tadi sifat tadi ya. Sifat tadi sebenarnya sifat tadi itu ada, saya tambahin ya, saya tambahin. Oke, sekarang kita akan lihat konsep homomorfisme dan isomorfisme ring ya. Oke. Untuk ring R dan R aksen, suatu pemetaan V dari R ke R aksen itu disebut atau merupakan suatu homomorfisme apabila 2 kondisi berikut ini dipenuhi ya. Jadi ini untuk homomorfisme. Jadi karena ring ini dia, kalau grup kemarin kan hanya ini ya. Kalau grup kemarin hanya VA plus B sama dengan VA plus VB. Jadi karena dia ring, maka dia ada VA kali B sama dengan VA dikali VB. Gitu ya. Kursor saya kelihatan nggak di sana? Nggak ya? Ya, jadi ini ya. Jadi kalau 2 sifat ini dipenuhi, kalau 2 sifat ini dipenuhi, maka V ini, jadi pemetaannya ini disebut sebagai homomorfisme ring, ya. Oke, jadi dari definisi ini, kondisi 1 ini menyatakan bahwa V adalah suatu pemetaan homomorfisme dari grup abelian R plus ya. Jadi yang 1 ini, statement 1, itu merupakan homomorfisme grup dari grup abelian R plus into R aksen plus ya. Jadi into dari sini ke sini. Kondisi 2 menggambarkan bahwa V itu adalah struktur perkalian relatif dari ring R pada ring R dan R aksen dalam cara yang sama ya. Jadi seperti ini. Kemudian dari sini secara khusus
V adalah 1 ke 1. Jadi V ini adalah pemetaan 1 ke 1. 1 ke 1 itu apa? Injektif ya. One to one. Jika dan hanya jika kernel V-nya itu sama dengan 0 aksen. Masih ingat kernel V? Himpunan semua A anggota R, di mana VA itu sama dengan 0 aksen. Jadi kalau misalnya, nggak bisa nulis. Oh, bisa. Nah, kalau misalnya, katakan saya punya himpunan di sini. Ini di sini R, di sini ring R, di sini ring R aksen, kemudian di sini ada pemetaan V di sini ya. Berarti yang dimaksud kernel V itu adalah himpunan semua elemen-elemen di sini, di R, misalnya ini ada saya punya himpunan di sini. Nah, ini. Dan ini semuanya dipetakan ke A. Ini ke titik sini 0. 0 aksen ya. Jadi 0 aksen ini adalah identitas penjumlahan. Di R aksen, gitu ya. 0 aksen ini adalah identitas penjumlahan. Nah, kalau kernel V ini yang ini adalah kernel V. Jadi himpunan bagian dari R yang elemen-elemen R yang dipetakan ke 0 aksen semuanya. Ya. Jadi kalau kernel V-nya adalah subset dari himpunan 0, jadi kalau kernel V ini subset kernel V ini adalah just subset dari himpunan 0, jadi kernel V, maka kita katakan bahwa V ini bersifat injektif ya. Atau 1 ke 1. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? So, I clear lagi ya. Oke. Mana nih? Oke, lanjut lagi. Seperti contoh sekarang, misalkan F adalah satu ring dari semua fungsi-fungsi yang memetakan R ke R ya. Jadi fungsi-fungsi yang memetakan dari satu himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, atau dengan kata lain ini fungsi pada himpunan bilangan real ya. Jadi himpunan fungsi-fungsi pada bilangan real. Jadi untuk setiap A anggota R kita mempunyai yang namanya homomorfisme evaluasi, itu VA. VA ini homomorfisme evaluasi ya. VA itu adalah suatu pemetaan dari himpunan fungsi-fungsi tadi, himpunan fungsi-fungsi pada R ke himpunan bilangan real, di mana VAF itu sama dengan FA untuk semua F anggota F. Oke, kita definisikan homomorfisme ini pada grup himpunan fungsi-fungsi terhadap operasi penjumlahan. Oh, ini karena tidak lengkap ya. Atau nanti saja deh, ini untuk homomorfisme evaluasi nanti kita akan jelaskan secara khusus ya. Ini contoh yang kemarin sudah juga rasanya ya. V pemetaan dari Z ke Zn, di mana VA adalah sisa pembagian dari A dalam modulo N. Ini juga suatu homomorfisme ring ya.
pembuktiannya. Jadi di sini VA plus B sama dengan VA plus VB dari teori grup, dari homomorfisme grup ya. Waktu struktur aljabar 1, ada nggak pembuktian homomorfisme untuk pemetaan V ini, V dari Z ke Zn ya. Kita punya Z ini kan grup terhadap operasi penjumlahan. Zn juga grup terhadap operasi penjumlahan gitu ya. Ya, ini ya. Z ini grup terhadap operasi penjumlahan, Zn juga kan? Oke, kemudian kita punya bahwa V ini adalah homomorfisme grup ya. Jadi dari sebelumnya mungkin sudah dibuktikan ya, teori grup dia merupakan homomorfisme grup. Sekarang untuk menunjukkan sifat multiplikatif atau perkalian, kita tulis A ini sebagai Q1N ditambah R1. Karena ya, A ini kita tulis sebagai ini. Jadi Q1 ini adalah seperti quotient ya. Jadi istilahnya A kalau dibagi N itu hasilnya Q1 dan remaindernya 1. Contohnya misalnya kalau di Z5. Z5 itu misalnya saya punya angka 10. 10 itu ketika dibagi 5 itu hasil baginya itu adalah 1 dan sisanya adalah 3. Jadi hasil baginya ditulis di sini, sisanya ditulis di sini, gitu ya. Jadi kita tulis A sebagai Q1N ditambah R1 dan B juga itu kita tulis sebagai Q2N ditambah R2 ya. Ini mengikuti algoritma pembagian ya. Maka A dikali B di sini itu kan sama dengan N dikali Q1 Q2N ditambah R1 Q2 ditambah Q1 R2. Jadi kita kalikan saja ini. N dikali, ini kan Q1N dikali Q2N berarti N dikali Q1 Q2N ya. Kemudian R1 dikali Q2N, ini ya, R1 dari Q2N berarti R1 Q2N-nya sudah di luar. Kemudian Q1N dikali R2, berarti Q1 R2N-nya sudah di luar. Ditambah lagi perkalian R1 dengan R2 di sini. Ya. Sehingga V A kali B itu adalah sisa R1 R2 ketika dibagi dengan N ya. Karena kita tahu di sini VA-nya adalah R1 ya. Jadi A-nya kan Q1N plus R1 berarti VA-nya adalah R1. Ini sisa pembagiannya. Kemudian VB-nya adalah R2 mengindikasikan bahwa VA dikali VB juga akan menghasilkan sisa yang sama ya. Jadi ini kalau VA dikali VB kan R1 dikali R2. Yang ini tadi VAB itu adalah R1 kali R2. Jadi dia menghasilkan jadi antara VA dikali VB itu kan sama dengan R1 R2 kan karena VA sama dengan R1 VB sama dengan R2. Kemudian V A dikali B juga menghasilkan R1 R2 juga kan dari sini. VA kali B berarti sisa pembaginya kan ini. Gitu ya. Oke, sekarang sehingga di sini diperoleh apa? VA kali VB sama dengan VAB ya. Jadi artinya V ini adalah ini homomorfisme ring ya. Oke, seperti itu. Bisa dipahami? Halo, ada yang mau ditanyain? Halo, siapa tadi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Izin, Bu. Ya, silakan.
Untuk PPT-nya nanti boleh dikirim nggak, Bu? Boleh. Makasih. Ya, nanti saya kirim ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, bisa dipahami tentang homomorfisme ring? Ya, wes. Bingung saya ini bisa dipahami atau kagak gitu ya. Saya bersihkan dulu. Oke, saya bersihkan dulu. Apalagi di bawah nih ya. Nah, ini definisi isomorfisme sekarang. Suatu isomorfisme V dari R ke R aksen, dari suatu ring R ke ring R aksen itu adalah suatu homomorfisme yang bersifat satu ke satu pada R aksen ya. Kemudian ring R dan R aksen dikatakan isomorfik. Jadi kalau ada isomorfisme dari R ke R aksen, berarti R dan R aksen kita katakan isomorfik ya. Oke. Mana nih apa ini? Complete symmetry argument check. Oke, sekarang kita cari. Kita lihat contoh ada di bawah. Nah, ini example. Misalnya kita punya ini grup abelian Z terhadap operasi penjumlahan dan 2Z terhadap operasi penjumlahan. Ini dua-duanya adalah isomorfik di bawah pemetaan V dari Z ke Z, di mana Vx itu sama dengan 2X untuk X anggota Z. Jadi setiap X di Z ini dipetakan ke 2X ini di 2Z gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan kurang lebih ini di sini Z, di sini 2Z. Jadi ada pemetaan, di sini pemetaan V, di mana di sini X di Z ini, X ini, itu dibawa ke 2X di 2Z. Jadi setiap elemen Z dibawa ke 2X ini. Ya, ini apakah pemetaan ini bersifat homomorfisme? Apakah dia homomorfisme grup? Menurut Anda, kalau V X plus Y itu sama dengan apa? Berarti X plus Y, kan Vx dibawa ke 2X. Berarti kalau Vx plus Y dibawa ke 2 kali X plus Y. Gitu ya. Sama dengan 2X plus 2Y. Berarti ini sama dengan Vx ditambah Vy. Gitu ya. Berarti dia adalah homomorfisme grup gitu ya. Nah, sekarang Vx dikali Y. Berarti sama dengan 2XY. Gitu ya. Nah, tentu saja 2 dikali XY itu tidak sama dengan 2X dikali 2Y gitu ya. Yang ini kan Vx dikali Vy ya. Jadi artinya Vx, Y tidak sama dengan Vx dikali Vy. Artinya bahwa V itu bukan pemetaan yang bersifat homomorfisme. Jadi kalau dia bukan homomorfisme, artinya V ini bukan, ini. Here V is not a ring isomorfisme. Jadi V itu bukan homomorfisme ring, sehingga otomatis kalau dia bukan homomorfisme ring berarti
V juga bukan isomorfisme ring. Jadi kita tidak bisa menuliskan bahwa Z ini isomorfik tuh dinotasikan begini. Ya. Nah, ini ya. Tidak isomorfik dengan 2Z gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini tentang ya, jadi kalau Anda mau membuktikan suatu isomorfisme, Anda harus tunjukkan dulu dia homomorfisme ring gitu ya. Oke. Saya clear lagi, saya bersihkan lagi. Ini saya save ya nanti. Oke, sekarang kita lihat konsep selanjutnya. Suatu ring dalam apa namanya multiplication in which the multiplication dalam operasi perkalian itu adalah komutatif jika suatu ring itu merupakan ring komutatif. Jadi maksudnya suatu ring komutatif dikatakan ring komutatif apabila terhadap operasi perkalian dia bersifat komutatif ya. Kemudian suatu ring dengan suatu identitas multiplikatif, elemen identitas multiplikatif itu merupakan suatu ring dengan unity. Jadi kalau misalnya di dalam suatu ring itu ada satu elemen identitas perkalian, gitu ya. Jadi misalnya kalau di dalam himpunan bilangan bulat itu elemen identitas perkaliannya adalah 1 misalnya ya. Nah, itu kita katakan ringnya itu mempunyai suatu unity. Tapi kalau tidak ada karena kan di dalam syarat ring kan tidak termasuk elemen identitas perkalian ya, harus memuat elemen identitas perkalian ya. Kalau dalam syarat ring itu kan adalah yang pertama dia adalah grup terhadap operasi penjumlahan, dia adalah grup abelian, kemudian dia bersifat asosiatif perkalian, kemudian dan distributif kiri dan distributif kanan. Jadi ada 3 sifat yang berlaku ya. Jadi tidak termasuk dalam dia mempunyai elemen identitas perkalian. Nah, di sini kalau misalnya dia operasi perkaliannya bersifat komutatif, maka disebut ring komutatif. Kalau dia memuat elemen identitas perkalian, berarti kita katakan dia ring dengan unity, ya. Oke, elemen identitas multiplikatif 1 itu disebut sebagai unity, ya. Nah, sekarang di dalam suatu ring dengan unity 1, hukum distributif menunjukkan bahwa di sini 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya. Jadi seandainya ini ada penjumlahan 1 sebanyak n faktor, yang di sini ada penjumlahan 1 sebanyak m faktor, maka dia akan sama dengan penjumlahan 1 semuanya sebanyak n dikali m faktor gitu ya. Ini kan perkalian. Jadi katakan misalnya ada m-nya misalnya saya ganti dengan 5, m-nya saya ganti dengan 6. Berarti kan ada jumlahan 1 sebanyak 5 jumlahan, penjumlahan 6-nya ada sebanyak 6 jumlahan. Berarti sini artinya kalau 5 jumlahan berarti sama dengan 5 ya. Di sini sama dengan 6. Berarti 5 kali 6 30 ya, berarti ada 30. Nah, di sini makanya di sini artinya dia akan sama dengan penjumlahan 1 sebanyak n dikali m ya, yaitu di sini n dikali 1 dikali m dikali 1 itu sama dengan mm dikali 1. Oke, sekarang contoh berikut kita akan lihat. Oke, sekarang kita klaim untuk integer R dan S, di mana GCD itu Great Common Divisor ya, Great Common Divisor artinya faktor persekutuan terbesar dari R dan S itu adalah 1. Jadi diberikan integer R dan S di mana FPB-nya 1. Coba, yang FPB-nya 1 itu misalnya R-nya berapa, S-nya berapa? Sebelum saya lanjut. Ya, artinya kalau Anda nggak paham itu dulu, kita nggak bisa bicara apa-apa di situ. Coba, tentukan 2 elemen yang FPB-nya 1. Berapa dengan berapa? Saya mau Aren Parela. Coba, Aren Parela monitor. Iya, Bu. Ya. 2 bilangan yang FPB-nya 1. Berapa, Aren? Berapa dengan berapa? Yang FPB-nya 1. Berapa dengan berapa, Aren?
Berapa dengan berapa ada sama dengan 1? 4 dan 9. 4 dan 9, ya. FPB dari 4 dan 9 ini 1. Artinya, dua bilangan ini kan bukan bilangan prima ya dua-duanya. Nah, dia bukan bilangan prima. Tapi kalau dia FPB-nya 1, berarti 4 relatif prima dengan 9. Jadi kita katakan relatif prima dengan 9 ya. Jadi kita bisa ganti misalnya contohnya R kita ganti dengan 4, S-nya kita ganti dengan 9. Jadi begitu ya. Oke, next kita lanjut lagi di sini. Ring ZRS dan ZR cross ZS itu adalah ring yang isomorfik ya. Oke, terhadap operasi penjumlahan, mereka keduanya adalah grup abelian siklik ya, grup siklik. Berarti di sini Z4 grup siklik, Z9 juga grup siklik ya. Z kalau R-nya saya ganti 4, S-nya saya ganti 9 ya, berarti RS ZRS R kali S berapa nih? Z32 juga merupakan grup siklik. Masih ingat grup siklik? Ya, keduanya grup abelian siklik ya. Kalau grup siklik dia pasti abelian. Tapi grup abelian apakah dia pasti siklik? Karena teoremanya grup siklik pasti abelian, jadi grup abelian belum tentu siklik gitu ya. Oke, sekarang kita lihat bahwa ketiganya ya, additively they are both, berarti keduanya grup siklik abelian dengan order ini yang ZR dan ZS ya, berorder RS dengan generator 1 dan 1,1. Oh ya ini, sorry, keduanya ZRS kemudian dengan ZR cross ZS. Ini keduanya adalah grup abelian yang siklik. Yang di sini kemudian didefinisikan oleh V N kali 1 sama dengan N kali 1,1. Itu adalah suatu grup isomorfisme dari grup penjumlah grup aditif ya. Kita cek di sini ya. Sekarang bagaimana cara ngeceknya? Jadi di sini misalnya kalau ZR cross ZS itu gimana? ZR cross ZS. Berarti ini adalah himpunan semua elemen-elemen yang berbentuk, boleh saya katakan di sini A, B, di mana di sini A-nya anggota ZR dan B-nya anggota ZS, gitu. Jadi kalau misalnya saya punya tadi, kalau saya ganti R-nya saya ganti dengan 4, kemudian S-nya saya ganti dengan 9, maka Z4 cross Z9 itu anggota-anggotanya kalau mau dicacah berapa saja. Contohnya ya, di Z4 kan kita punya 0,0, di Z9 juga ada 0, kan ada elemen 0 ya. Berarti 0,0, itu boleh. Kemudian 0,1, boleh ya? Dan seterusnya sampai 0, berapa? 8. Ini kan anggota Z9. Yang berikutnya 1,0, 1,1 sampai dengan 1,8 gitu ya. Kemudian di sini saya lanjutkan begini. Berarti ada di sini di Z4 paling gede berapa? 3. 3,0, 3,1 gitu kalau cara mau mencacah. Di sini sampai dengan 3,8.
Jadi kira-kira ada berapa elemennya? Ada berapa elemen? Yang di sini ada 9. Yang di satu ada 9. Di 2 ada 9. Di 3 ada 9. Ada berapa elemen? Coba. Sesuai dengan ZRS tadi. Z berapa? 4 kali 9. 30. Berapa? 36 ya. Jadi jumlah elemennya ada berapa? 36 gitu kan? Bisa diterima nggak nih ya? Saya takut ya udah bicara panjang lebar anak nggak nangkep gitu ya. Jadi kira-kira bentuk grupnya seperti bentuk ringnya seperti itu ya. Jadi ini tadi menggambarkan bahwa nah, ini dulu. Jadi anggotanya dulu, anggota ringnya dulu. Nah, anggota Z36 itu ada sebanyak 36 elemen. Anggota Z4 cross Z9 itu juga ada sebanyak 36 elemen. Nah, kalau secara umum berarti anggota ZR cross ZS itu sama dengan anggota ZRS, yaitu jumlah elemennya sebanyak R dikali S, gitu ya. Kemudian pemetaannya V dari di sini ini ya, yang dimaksud V ini V dari ZRS ke ZR cross ZS itu memetakan elemen-elemen di sini. Kalau di ZRS, misalnya di sini generatornya ZRS itu adalah 1 ya, elemen yang membangun ZRS. Berarti kalau Z36 itu generatornya adalah 1 ya. Apakah ada generator yang lain? Ada ya. Ini generatornya 1, elemen yang membangunnya 1. Kenapa? Karena setiap elemen di dalam Z36 itu bisa dibangun oleh 1. Jadi misalnya 2, itu dibangun oleh 1. Dari mana? 1 tambah 1. Gitu kan? Nah, sebaliknya, elemen di ZR cross ZS ini dibangun oleh 1,1. Kenapa? Karena setiap elemen di ZRS itu dapat dinyatakan sebagai jumlahan dari elemen-elemen dari 1,1 gitu ya. Benar nggak? Ayo cek nanti ya. Dengan order RS dengan generator 1 dan ini. Nah ini. Respectively. Jadi berturut-turut. Jadi 1 itu adalah generator dari ZRS dan 1,1 adalah generator dari ZR cross ZS. Nah, sekarang saya kasih contoh Z4 cross Z9 tadi. Apakah 1,1 generator darinya? Ayo. Sekarang ini 0,0 bisa dibangun dari 1,1. Ada berapa banyak jumlahan? Jadi 1,1 pangkat berapa jatuhnya? Ayo, namanya generator kan berarti setiap elemen dapat dinyatakan dalam bentuk 1,1 pangkat berapa gitu ya. Baca lagi struktur aljabar satunya ya. Dibaca lagi struktur aljabar satunya. Aduh, jadi saya jadi agak lesu juga ya kalau lihat tanggapan Anda pada lesu gitu ya. Ini tadi erat kaitannya dengan ini ya. Sebetulnya erat kaitannya dengan ini tadi. Oke. Ya, wis lah ya. Saya save dulu. Nah, ini sekarang kita gunakan bahwa di sini
1,1 ini adalah unity di dalam ZR cross ZS ya. Jadi kalau misalnya 1 itu unit di ZRS ya, 1 unity di ZRS atau 1 itu elemen identitas di ZRS. Nah, sementara 1,1 ini adalah elemen identitas di dalam ring ZR cross ZS. Dan V N dikali M itu sama dengan N dikali M dikali 1,1. Itu sama dengan N dikali 1,1 dikali lagi M dikali 1,1, yaitu sama dengan Vn dikali Vm, gitu ya. Jadi kan pemetaannya V ini kan dari apa? Dari sini ke ini, ZR cross ZS. Jadi kalau Anda apa namanya? Mana ya? 1,1. Ya. N dikali 1,1 ini kan elemen di dalam ZR cross ZS ya. Ini juga M dikali 1,1 adalah elemen di ZR cross ZS. Catatan bahwa direct product dari R1 cross R2 sampai dengan Rn itu adalah suatu ring komutatif yang mempunyai unity jika dan hanya jika setiap Ri adalah suatu ring komutatif atau mempunyai berturut-turut masing-masing mempunyai unity ya. Oke. Di dalam satu ring R dengan unity 1 yang tidak sama dengan 0, himpunan R star yaitu himpunan elemen-elemen yang tidak 0 dari R misalnya, ini tertutup di bawah perkalian ring ya. Dan akan membentuk suatu grup perkalian atau grup multiplikatif jika ada inverse multiplikatif, jika apabila ada inverse perkalian ya. Nah, suatu inverse perkalian dari suatu elemen A di dalam suatu ring R dengan unity 1 yang tidak sama dengan 0 itu merupakan suatu elemen A inverse anggota R sedemikian sehingga A dikali A inverse itu sama dengan A inverse dikali A sama dengan 1 ya. Jadi sehingga di sini R star nanti dapat membentuk kalau dia punya unity ya, jadi artinya punya elemen identitas perkaliannya 1, kemudian dan setiap elemennya punya inverse, maka kita katakan R star nanti dapat membentuk suatu grup perkalian ya. Kira-kira seperti itu maksudnya ya. Oke. Kita lewat dikit. Nah, sekarang definisi berikutnya. Oke. Diberikan R adalah suatu ring dengan unity 1. Jadi kadang disebut sebagai ring dengan elemen satuan ya. Suatu elemen U di dalam R itu dikatakan disebut suatu unit dari R jika dia mempunyai inverse perkalian di dalam R. Jadi unit itu adalah elemen yang tidak 0 yang mempunyai inverse perkalian ya. Jadi saya katakan U anggota R itu adalah unit jika terdapat U inverse anggota R sehingga U inverse sama dengan U inverse U sama dengan 1 ya. 1 ini adalah apa? 1 ini adalah unity di R ya, unity atau unity ini sama dengan elemen satuan. Sama dengan apa? Identitas perkalian. Itu ada. Ini maknanya sama. Unity, elemen satuan, elemen identitas perkalian itu adalah 3 hal yang bermakna sama ya.
Oke. Jadi unit, kalau tadi unit ini elemen satuan. Kalau unit ini adalah elemen yang punya inverse perkalian, itu disebut unit, ya. Oke, sekarang jika setiap elemen tak nol dari R merupakan suatu unit, maka R itu disebut division ring atau ring pembagi atau skew field. Skew field itu dalam bahasa Indonesia ada yang mendefinisikan dia sebagai lapangan pencong, ya. Jadi ini hal yang sama, ya. Saya tulis ini ring pembagi. Itu sama dengan division ring. Itu sama dengan skew field. Atau in Indonesianya adalah lapangan. Ada yang menulisnya pencong. Ada juga yang menuliskan lapangan miring. Jadi kalau Anda ketemu istilah-istilah ini, itu adalah istilah yang sama, ya. Skew field, lapangan pencong, lapangan miring, ya. Nah, dari sini baru didefinisikan bahwa suatu field itu adalah suatu division ring yang komutatif. Division ring yang komutatif. Jadi kalau ada division ring tadi apa? Division ring adalah ring dengan elemen satuan yang setiap elemen tidak nolnya merupakan unit, ya. Nah, kalau dia di situ ringnya, division ringnya itu bersifat komutatif, atau dia artinya bersifat komutatif terhadap operasi perkalian, maka division ring tadi itu disebut sebagai field, ya. Jadi division ring yang komutatif itu adalah field, ya. Kemudian suatu division ring yang non komutatif itu disebut strictly skew field, ya. Jadi strictly skew field itu adalah lapangan miring yang strictly, ya, tegas, ya, lapangan miring yang tegas gitu, ya, atau seperti itu, ya. Oke. Ada pertanyaan dari sini bisa dipahami apa yang dimaksud dengan field? Field itu adalah ya, jadi kita mengacu pada definisi ring, ya. Jadi mulai dari ada ring, kemudian ada elemen satuan di dalam ring. Jadi kalau ring yang mempunyai elemen satuan, kemudian setiap elemen tidak nolnya dia merupakan unit, maka kita katakan division ring. Nah, division ring yang bersifat komutatif itu disebut sebagai field. Yang tidak komutatif itu disebut strictly skew field, gitu, ya. Jadi kalau baganya begitu, ya. Coba saya save. Jadi kalau saya buat bagan di sini kita punya ring di sini, ya. Misalnya saya bergerak dari ring. Ring itu ada yang di sini tidak dengan unity, ya. Ini dengan unity. Jadi ini artinya tidak dengan unity, ini ring biasa saja, ya. Ini ring dengan unity, kemudian sudah dengan unity, jadi di sini dia punya unit, kemudian dia punya elemen satuan, dan dia untuk setiap anggota ini katakan ring R, setiap anggota R dengan A tidak sama dengan 1, itu terdapat A inverse. Atau saya buat gini aja deh, daripada rempong-rempong. Sudah ada. Setiap A anggota R, itu A adalah unit, maka ini disebut ini ring apa namanya?
division ring ya, ini division ring. Nah, kalau dia mempunyai sifat komutatif, ini kan dia ada ring dengan unity yang setiap elemen tidak nolnya dia adalah unit. Untuk setiap A tidak nol dia unit. Ada juga yang setiap ya tidak memuat unit. Ada juga, jadi ada juga di sini dengan unity dia tidak memuat unit. Nah, ini setiap elemen bukan nolnya dia unit, maka dia disebut division ring. Dan division ring sendiri ada yang komutatif, ada yang non-komutatif ya. Nah, yang komutatif ini disebut field, yang non-komutatif ini disebut strictly skew field. Nah, seperti itu kalau penjelasan dengan bahannya, bagan ya, dengan bahan, bahan lagi bagan ya. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Oke, any question? Kalau nggak ada, kita lihat contoh di bawahnya. I clear lagi biar enak dipandang. Nah, ini example. So, sekarang mari kita mencari unit-unit di dalam Z14. Tentu saja di sini 1 dan min 1 itu 1 dan min 1 sama dengan 13 adalah unit. Z14 min 1 di sini adalah 13 ya, kalau di dalam Z14. Makna min 1 itu 13. Kenapa? Karena min 1 itu sama dengan berapa? Dikali 14 ditambah 1 ya. Ya, jadi gini, kalau modulnya 14, jadi makna min 1 itu ya tinggal 14 dikurang 1, 13. Ini adalah unit. 1 dan min 1 adalah unit. Kenapa? Karena dia punya inverse. Jadi elemen satuan di dalam Z14 itu, jadi unity dari Z14 itu adalah 1 ya. Adalah 1. 1 ini unity dari Z14. Artinya elemen 1 ini sendiri merupakan unit. Unit sekaligus unity. Kenapa? Karena 1 itu inverse perkaliannya adalah 1. Jadi 1 dikali 1 itu 1. Sementara negatif 1 dia punya inverse perkaliannya juga negatif 1 ya. Itu negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Nah, di sini negatif 1 sama dengan 13. Oh, ini dua-duanya unit ya. Oh ya, memang unit. Yang unity tadi cuma 1 ya. Sekarang negatif 13 juga unit. Kenapa? Berapa inverse dari 13? 13 dikali atau 13 dikali berapa sama dengan 1? 13 dikali berapa sama dengan 1? Kan elemen Z14 itu kan ada 0, 1 sampai 13. Nah, 13 sendiri adalah unit dari 14. Jadi 13 dikali berapa sama dengan 1? Ayo, masih ingat nggak? Jadi intinya bilangan berapa yang dikali 13 itu hasilnya kalau dibagi 14 dia menghasilkan sisa 1. Ya 13 itu sendiri ya. Benar nggak? Sekarang 13 kali 13 berapa? 169 kalau dibagi 14 sisa berapa? 169 dibagi 14 sisa 1 nggak? Ya, 169 dibagi 14 sisa 1 ya. Ya nggak? 169 dibagi 14 kan ada 140. Kalau 14 kali 10 kan 140. Sisa 29. 29 bagi 14, 28. Sisa 2, sisa 1 kan? Ya, jadi artinya inverse dari 13 di sini adalah 13 itu sendiri. Kemudian karena 3 dikali 5, 3 dikali 5 ini kan 15, kalau dibagi 14 sisa 1. Berarti dia 3 kali 5 sama dengan 1, maka kita lihat bahwa 3 dan 5 ini keduanya adalah unit. Sehingga
negatif 3 sama dengan 11 dan negatif 5 sama dengan 9, pasti juga unit. Gitu ya. Sekarang kalau 11 kali 9 berapa? 99 kalau dibagi 14 sisa berapa? Sisa 1. Gimana caranya biar gampang? 99 dibagi 14. Sekarang kalau 5 kali 14 kan 70. Sisa 29. 29 bagi 14 kan 14 kali 2 28, sisa 1 gitu ya. Nah itu. Ya, di sini juga unit. Ya, 11 dengan 9. Jadi banyak, ada 3, 5, 9, 11, ada 1, ada 13 ya. Oke. Sekarang yang bukan unit. Jadi ada berapa banyak unit di dalam Z14? Ada 1, 3, kemudian 5, ada 7 bukan ya? Ada 9, kemudian 11, 13 ya. Sudah ya. Jadi ada itu. Sisanya 2, 4, 6, 7, 8 atau 10 ini bukan unit ya. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai they all have a karena mereka ini dia mempunyai faktor bersama ya. Faktor bersama dengan 14. Jadi punya FPB selain 1 ya. Jadi seperti 2 dengan 14 FPB-nya 2, 4 juga FPB-nya 2, kalau 6 2, kalau 7 7, 8, 10 ini semuanya mempunyai faktor persekutuan maksudnya ya. Yaitu 2 atau 7. Nah, kemudian di section 20 akan ditunjukkan bahwa unit-unit dari Zn adalah unit-unit di dalam Zn itu adalah M anggota Zn sedemikian sehingga FPB dari M dan N itu adalah 1. Jadi nanti akan ditunjukkan bahwa unit-unit dari Zn itu adalah bilangan-bilangan yang FPB-nya dengan N itu adalah 1 atau bilangan-bilangan yang relatif prima dengan N gitu ya. Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, iya. Masih ingat tadi tugasnya ya? Iya? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ingat tadi PR-nya ya. PR-nya ada berapa tadi? Ada 3 ya, ada 3. Yang pertama saya minta tunjukkan ada 10 himpunan bagian sebarang dari M2R. Yang kedua saya minta 3 subring dari M2R. Jadi saya minta 3 himpunan bagian dari M2R yang membentuk ring. Yang ketiga saya minta contoh 3 himpunan bagian dari M2R yang bukan merupakan subring ya. Jadi itu kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo. Aduh, oh ini baterainya mau habis. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Sebentar, saya cas dulu ya. Saya cas sebentar. Ya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, untuk yang tugas itu, Bu, kumpulnya secara online atau offline, Bu? Karena minggu depan kita perkuliahannya offline ya. Berarti dikumpulkan secara offline. Berarti saya mau ada 10
bendel ya nanti ya, ada 10 tugas yang dikumpulkan dari 10 kelompok. Dikumpulkan secara offline. Ya, ada lagi pertanyaan? Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Sudah, tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, artinya berarti perkuliahan kita cukup sampai di sini ya. Jadi sisa waktu, ini masih banyak sisa waktunya, ada sekitar 25 menit. Silahkan Anda diskusikan bersama kelompoknya. Ini kelompoknya dibuat sendiri ya, dibentuk sendiri ya. Jadi dari 52, saya maunya ada 10 kelompok, dan saya tidak mau ada satu orang pun yang tidak masuk di dalam kelompok. Jadi saya maunya hanya 10 kelompok. Jangan sampai nanti yang 2 nggak kebagian kelompok, dia buat kelompok sendiri. Jadi ada 11. Saya maunya ada 10 produk di situ ya. Oke, jadi silakan didiskusikan, silakan dikomunikasikan sehingga bisa nanti terkumpulnya 10 kelompok, 10 kerjaan ya. Oke, itu saja. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, artinya perkuliahan kita untuk hari ini cukup sampai di sini saja. Tadi semua bisa mengisi daftar hadir di e-learning ya. Nah, kalau ada yang lupa atau belum mengisi daftar hadir, silahkan lapor di grup WA ya. Nanti saya ini kan. Atau silahkan diklik saja deh, nggak apa-apa, diklik telat gitu, nanti biar saya, ya mudah-mudahan sih semua sudah mengisi ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di perkuliahan 1 minggu yang akan datang ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.